بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Hai ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, hari pertama kali masuk, tapi alhamdulillah terlihat semangat dari panjenengan semuanya, sehingga kajian di pagi hari ini, di hari pertama kali tetap masuk, tapi kita sudah memulai untuk melanjutkan kembali kajian tafsir kita, tafsir surah An-Nur. Mudah-mudahan Allah bimbing dan Allah berkahi. Amin. Salawat ma'as salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan juga tercurah limpah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang insya Allah akan kita bahas di pagi hari ini adalah ayat yang ke-22. Ayat yang ke-21 sudah selesai, Bu, ya? Dan mudah-mudahan masih ingat. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل أولو الفضل. يأتل itu dari kalimat aliyah, al-aliyah, pakai hamzah bukan pakai ain. Maknanya adalah al-halafu atau al-halifu. Al-halifu itu artinya sumpah, ya. Jadi maksud wala ya'tali, maksudnya adalah wala yahlif, janganlah kamu bersumpah. Ulul fadli minkum, dan janganlah kalian bersumpah. Ulul fadli, yang mempunyai keutamaan daripada kalian. Al-fadl maksudnya adalah at-tul atau at-taul was-sadaqah wal ihsan. Orang yang punya harta, punya jiwa sedekah, sering bersedekah, wal ihsan, dan orang yang suka berbuat baik. Was-sa'ati artinya al-jidah, kesejahteraan. Berarti di ayat ini Allah mengatakan, dan janganlah bersumpah orang-orang yang punya harta, orang yang punya jiwa kedermawanan, orang yang punya jiwa berbuat baik dan juga kesejahteraan, an yu'tu ulil kurba, tidak mau memberi kepada. Ulu itu, Bu, ulu itu kadang bukan kadang, maksudnya ulu di sini kadang uli, gitu, karena
tergantung susunan kalimatnya. Maknanya itu mempunyai, ya. Jadi ulul fadli yang punya keutamaan, ulil kurba yang punya kekerabatan. Janganlah kalian bersumpah, orang-orang yang punya keutamaan tadi, kedermawanan, harta, kebaikan, ya, untuk tidak memberi kepada kerabatnya, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wal ya'fu, dan hendaklah dia memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah dia berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak cinta kalau Allah mengampuni dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah sekalian atau ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini itu ada sebab turunnya. Ya. Di tafsir yang saya bawa ini itu tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan wa hadhil ayah nazalat fi Siddiq hina halafa an la yanfa'a Mistah ibnu Utsasah binafi'atin ba'da ma qala fi Aisyah. Ayat ini turun kepada As-Siddiq. As-Siddiq yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar. Kenapa dia disebut dengan As-Siddiq, Ibu? Yang mengatakan Nabi SAW, ya, waktu beliau Isra Mi'raj, tapi waktu Nabi menyebutkan bahwa Siddiq, ya, itu waktu beliau berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar dan sahabat yang lainnya. Tiba-tiba Uhud bergoncang, gempa, Bu, ya. Jadi pernah terjadi gempa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Usbut Uhud, diam, wahai Uhud. Fa innama alaika, sungguhnya di atasmu ini ada Nabi, wasiddiq, dan Siddiq, dan syahidan, dan dua orang yang mati syahid." Jadi maksud dengan Siddiq di situ adalah Abu Bakar. Jadi Nabi sendiri yang langsung memberikan itu. Kenapa beliau disebut dengan Siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan Nabi SAW saat Isra Mi'raj. Semua orang nggak ada yang percaya. Ya memang karena nggak wajar, Ibu. Ya kan, perjalanan ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, itu hanya terjadi dalam semalam. Itu pasti ya nggak ada yang percaya. Secanggih apapun kendaraan yang digunakan, tidak mungkin bisa sekilas itu mencapai Masjidil Aqsa kemudian ke langit, kan gitu ya. Tapi namanya Abu Bakar, dia hanya sekedar mengatakan apa yang disampaikan Muhammad berarti benar, gitu, cukup gitu. Jadi imannya sangat-sangat tinggi sekali. Dia membenarkan apa yang disampaikan Nabi, maka disebut dengan As-Siddiq. Nah, ayat ini diturunkan berkaitan dengan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Waktu beliau bersumpah, beliau tidak ingin memberikan manfaat atau kebaikan yang selama ini diberikan kepada Mistah bin Utsasah, anak bibinya Abu Bakar, ibnu Khalati. Khalah itu bibi dari jalur ibu. Kalau amma apa? Bibi dari jalur ayah. La, Mistah itu anak bibi dari jalur ibu. Berarti ya ponakan, kan? Ponakan. Jadi Mistah itu ponakannya, bener kan? Jadi Abu Bakar punya bibi, bibinya punya anak. Berarti apa namanya? Sepupu, ya. Sepupu. Ya.
Jadi punya sepupu. Tapi kalau bibi dari jalur bapak tadi namanya apa? Amma. Ya. Jadi kalau khalah itu dari jalur ibu. Nah, Mistah ini dari jalur ibu. Wa kana miskinan. Mistah itu miskin. Ya. La mala lahu illa ma yunfiqu alaihi Abu Bakar. Enggak punya uang sama sekali kecuali uang yang diberikan oleh Abu Bakar. Benar-benar di bawah tanggungannya Abu Bakar itu Mistah ibnu Usasah. Jadi memang dia tidak punya kerjaan, dia tidak bisa menghidupi dirinya kecuali pemberian Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang Abu Bakar adalah orang yang punya fadl wasa'ah, punya jiwa kedermawanan dan juga orang yang sangat berbelas kasih kepada sesamanya. Itu Abu Bakar. Dan kita tahu semuanya bahwa Abu Bakar itu memang orang yang bahkan tidak ada yang bisa menandingi kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau banyak dipuji dalam Al-Quran, sampai-sampai ketika dia melakukan sesuatu yang memang itu tidak pas, ditegur oleh Allah langsung lewat Al-Quranul Karim, lewat wahyu. Nggak mungkin ketika orang itu tidak mempunyai keutamaan kemudian ditegurnya lewat wahyu. Di antara kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah beliau pernah membebaskan 70 budak yang disiksa di zaman fase Makkiyah. 70 orang itu budak, Bu, ya. Itu dibebaskan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lebih lagi kedermawanan beliau adalah waktu perang Tabuk. Bulan Rajab 9 Hijriyah. Ini bulan apa? Jumadal Akhir. Sebentar lagi Rajab. Di bulan Rajab terjadi perang yang begitu dahsyat, perang yang disampaikan oleh Nabi SAW, padahal beliau biasanya menyembunyikan perang. Itu perang Tabuk, karena perjalanannya lama, 1 bulan perjalanannya itu perang Tabuk, sehingga beliau pun menyampaikan kepada para sahabatnya, sudah begitu di sana tinggal 20 hari, artinya 50 hari dihabiskan untuk perang, tapi Romawi akhirnya mundur karena nggak berani. Perang terakhir Nabi SAW selama kehidupan beliau itu perang Tabuk. Nabi akhirnya kan memberitahukan kepada para sahabat, karena beratnya perang ini, ayo pada sedekah, ayo keluarkan hartanya. Para sahabat mengeluarkan hartanya luar biasa. Utsman, Abdurrahman, Umar, termasuk Abu Bakar. Abu Bakar waktu menyerahkan sedekahnya, itu ditanya oleh Nabi SAW untuk perang Tabuk ini, apa yang kau sedekahkan ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Abu Bakar menjawab, semuanya saya sedekahkan, semuanya saya infakkan untuk Allah ya Rasulullah. Terus apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang saya tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Subhanallah, itu Abu Bakar dermawan sekali, seluruh harta loh. Dan Nabi membolehkan itu. Padahal kita tahu ya, kadang Nabi tidak membolehkan kalau orang itu berinfak seluruh hartanya. Pernah kan ya, ada sahabat, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah mau berinfak seluruh harta ya. Dia mengatakan begini sih, ya Rasulullah, saya punya harta nih, boleh nggak saya infakkan semuanya? Nabi mengatakan jangan ya. Sekian jangan, sepertiga saja, kan begitu. Tapi waktu Abu Bakar diterima begitu saja oleh Nabi SAW. Kenapa? Satu, tadi memang menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat karom gitu ya. Ingin ditunjukkan kepada seluruh muslimin bahwa memang beliau adalah orang yang paling mulia setelah Nabi SAW. Dan yang kedua, memang kenapa Nabi SAW itu menerima? Mungkin ya, ini menurut para ulama,
Karena beliau itu orang yang sangat pandai dan cerdas mencari uang. Nah, itu Abu Bakar. Ya. Ketika beliau tidak punya uang sama sekali, orang tidak segan-segan, orang tidak malu-malu untuk meminjamkan modal kepada dia. Itu Abu Bakar. Makanya waktu beliau berinfak, bersedekah seluruh hartanya, dikatakan para ulama waktu itu yang diinfakkan adalah 4.000 dinar atau dirham gitu ya. Kalau dirham berarti berapa, Bu? Jenengan kan bayar SPP-nya dirham kan? Tapi yang diuangkan ya, dirupiahkan. Berapa satu dirham? 70.000. 70.000 kalau nggak salah, Bu ya. Jenengan bayar SPP-nya berapa? Bayarnya rupiah saat itu ya. Iya, itu Masya Allah baiknya Filistiwa Jogja ya. Jadi sudah nggak diremkan, langsung dikonversikan ke rupiah aja saat itu. Oke lah Pak, gitu saja saya. Supaya tidak sulit kalau ada kenaikan atau ya kenaikan terus Bu ya, nggak ada turunan ya. Maka ditetapkan itu aja. Kalau 4.000 dirham, kalau satu dirham 70.000 berarti berapa Bu? Dua. Ini janjiannya jenengan lulus SD enggak? Banyak lah ya. Nah, itu. Tapi kalau dinar terus gimana? Satu dinar itu 3,5 juta Bu kalau antam. Nah itu Masya Allah, begitulah harta yang diinfakkan Abu Bakar As-Siddiq ya, karena memang tadi beliau adalah orang yang sangat dermawan sehingga disebut oleh Allah di sini wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Nah, termasuk Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq karena memang sangat dermawan sekali. Wa hadhihi fi ghayati tarafuq wal ataf wal atfu ala silatil arham. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah ayat yang mengandung anjuran yang sangat untuk berbuat belas kasih dan berkasih sayang terhadap orang-orang yang lemah, miskin, terutama orang yang punya kekerabatan. Ini ayat luar biasa. Karena tadi Abu Bakar itu bersumpah tidak mau memberi bantuan kepada Mistah. Ya sangat wajar sekali. Apa yang dilakukan Mistah itu kan menyakiti. Jangan bayangkan ya, ini sepupu, terus kemudian menjelek-jelekkan Aisyah anaknya Abu Bakar. Dijelekkannya itu tidak sembarangan ya, dituduh berzina, padahal suaminya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan jengkelnya luar biasa sehingga beliau bersumpah. Ini bersumpah loh, tidak hanya sekedar tidak mau, tapi demi Allah begitu. Dia mengatakan wallahi la anfa'uhu binafi'atin abada. Ya, satu ayat ini itu berisi anjuran yang sangat tadi untuk berbelas kasih kepada orang lain, terutama orang-orang miskin, terkhusus adalah yang punya kerabat. Yang kedua, ya, tadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik walaupun kita sudah bersumpah untuk tidak berbuat baik. Tidak boleh ada orang mengatakan, saya sudah bersumpah itu nggak mau ngasih dia, terus gimana ya? Itu harus dibatalkan bahkan. Jadi kalau orang sudah bersumpah tidak mau melakukan keperbuatan baik, pokoknya syariat ini ya, ada syariat kemudian dia bersumpah, wah demi Allah saya tidak mau melakukan ini, nah, itu kalau dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka dia harus
kafaroti, harus apa? Gugurkan sumpahnya itu dengan membayar kafarah. Gitu. Lah saya sudah terlanjur nih, malu nanti sama orang, nggak masalah. Ya. Ini Abu Bakar juga terdengar oleh semua orang. Demi Allah saya tidak akan memberikan bantuan selama-lamanya kepada Mistah. Perlama begitu. Jadi kalau ada syariat apapun itu yang kemudian jenengan telah bersumpah ya, di depan orang gitu, atau kebaikan apapun yang telah jenengan sumpah di depan orang tidak mau melakukannya, harus digugurkan, harus dikafaroi, membayar kafarah. Terus apa kafarahnya orang yang telah bersumpah? La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat aydikum. Kan gitu ya? Kalau nggak salah surah Al-Maidah itu. Allah tidak mengambil sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja, atau sumpah-sumpah kalian yang tidak kalian inginkan, tetapi Allah mengambil sumpah-sumpah yang disengaja. Kemudian kafarahnya, wa kafaratuhu, kafarahnya orang yang telah bersumpah enggan melakukan kebaikan adalah satu di antara tiga pilihan. Satu, memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak sanggup, memberi kiswah, pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau masih tidak sanggup, apa Bu? Yang ketiga, berpuasa selama 3 hari. Betul ya? Dibuka ayatnya. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Saya lupa ayat berapa itu. Berapa Bu? Maaf. Bukan Al-Baqarah, Al-Maidah. Nah, Al-Maidah 89. Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua au kiswatuhum, kiswah, memberikan pakaian. Yang ketiga, maaf Bu, bukan tadi ya, au tahriru raqabah, memerdekakan budak. Jadi ini pilihan, bukan urutan, ya. Pilihan. Silakan yang paling mudah. Tentu yang paling mudah apa? Memberi makan orang miskin, 10 orang miskin. Faman lam yajid, baru yang orang yang tidak bisa melakukan ketiga hal tadi, fasyamu thalathati ayyam, baru puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Nah, itulah kafarah sumpah-sumpah kalian. Ini sumpah yang dia sengaja, tapi dia bersumpah tidak mau melakukan kebaikan. Nanti ada sumpah yang namanya al-yamin al-lagbu. Jadi sumpah yang dia tidak sengaja, Bu. Nanti pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Malik kalau tidak salah, itu kalau sumpah yang tidak disengaja tidak ada kafarah, tinggal nggak dilakukan saja begitu. Ini biasanya bagi orang yang suka demi Allah ya gitu ya, Allah saya sudah makan, nah, padahal dia belum makan, cuman dia melakukan itu untuk membuat orang supaya tidak kasihan ya, supaya menghindari mesake, gitu loh Bu ya.
Demi Allah saya sudah makan gitu, padahal dia belum makan gitu kan. Nah, ini kan sumpah nggak sengaja kan, wallahi demi Allah, nah, gitu. Paham ya? Nah, ini namanya al-yamin al-lag. Jadi sumpah yang tidak disengaja. Berbeda kalau tadi Abu Bakar memang wallahi demi Allah saya tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah selama-lamanya. Maka kemudian setelah ayat ini turun, wal ya'fu wal yasfahu. Abu Bakar diperintahkan oleh Allah apa? Hendaklah memaafkan dan hendaklah berlapang dada. Dua hal yang harus dilakukan ketika orang emosi, ya. Itu satu, dimaafkan tidak cukup ternyata, butuh kelapang dadaan, butuh sifat lapang dada, ya. Karenanya ayatnya tidak berbunyinya wal ya'fu tapi wal yasfahu. Hendaklah kau maafkan dan hendaklah kau berlapang dada. Terkadang orang memaafkan kemudian karena dadanya tidak lapang sehingga masih menggerutu. Kemudian kalau ingat itu, ingat kesalahannya lagi gitu ya. Jadi iya kan Bu? Nah, kan gitu. Luar biasa sekali Allah kemudian mengaitkan memaafkan itu dengan lapang dada. Sing lapang dada nih, ya, ketika memaafkan seseorang itu. Dan orang yang lapang dada itu nikmat hidupnya, ya. Tidak penyakitan, ya, apa ya? Orang yang mohon maaf benar ya, jangan coba lapangkan dadanya, insya Allah penyakit itu menghindar. Karena sebenarnya penyakit itu kan, kalau dalam ilmu kesehatan Islami, penyakit itu datangnya bukan dari luar. Sebenarnya penyakit itu datangnya dari dalam, dari jiwa kita. Kalau jiwanya itu bahagia, paling sakit ya hanya demam, panas, selesai dalam satu hari atau setengah hari atau beberapa jam saja. Karena apa? Dadanya lapang, kemudian banyak mengingat, bahkan ternyata ketika Allah kasih sakit ini adalah pemberian Allah untuk menghapuskan dosa, kan ringan ya. Tapi kalau yang nggak begitu, wah rekoso itu, pusing, mikir, berat ya. Akhirnya asam lambung dan sebagainya, ya. Iya, gitu Bu. Ya, lapang dada, lapang. Jadi atas pemberian Allah, takdir Allah yang lapang, ya, yang lapang. Meskipun nanti tetap ada yang namanya penyakit-penyakit dari luar, misal kayak apa kemarin, taun itu kan penyakit dari luar. Cuma penyakit pada dasarnya yang kita derita itu, kalau di kitab At-Tibbun Nabawi, nah, itu adalah dari dalam, dari dalam. Banyak pikiran, nanti asam lambung, kemudian ya kan, pusing, ya, terus apa Bu? Gitu Bu ya. Baik, malah ke situ ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Di ayat ini Allah melanjutkan firman-Nya, ala, tidakkah kalian tuhibbuna, cinta, ayyaghfirallahu lakum, agar Allah mengampuni dosa kalian. Mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar langsung faham, karena makna ayat ini itu kan fa innal jaza min jinsil amal. Sungguhnya balasan yang Allah berikan kepada manusia itu sesuai dengan amal yang dia lakukan. Fakama taghfiru anil mudhrib ilaika naghfiru laka. Kalau kamu maafkan kesalahan orang lain, saya maafkan dirimu. Seakan-akan Allah mau mengatakan begitu. Wa kama tasfahu nasfahu anka. Sebagaimana engkau berlapang dada maafkan kesalahan orang lain, kami Allah, begitu maksudnya, saya Allah juga akan berlapang dada maafkan kesalahanmu. Nah, seakan-akan ayatnya berbunyi begitu menurut Ibnu Katsir. Fa inda dzalik qala as-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendengar ayat itu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung mengatakan, bala, na'am, ya, wallahi inna nuhibbu ya Rabbana an taghfira lana. Sungguhnya kami cinta ya Allah ketika engkau
maafkan kesalahan kami. Tsumma raja'a ilal Mistah maka yasiluhu minan nafaqah. Kemudian langsung pergi ke Mistah. Ini kualitas Abu Bakar. Kualitas sahabat Nabi. Kalau dikasih tahu kebaikan, bersegera. Enggak nunggu lama. Ya, Ibnu Katsir di tafsirannya ini mengatakan tsumma raja'a ilal Mistah, langsung kembali kepada Mistah, kemudian langsung ngasih nafkah, ngasih pemberian. Tidak mikir lama, Bu. Itu sahabat ya. Memang begitu. Mereka kalau terhadap hal-hal kebaikan, surga, neraka, rahmat, berkah, itu mereka bersegera. Kalau kita mikirnya yang lama. Loh iya, ya kan? Oh, sudah dikasih tahu bahwa ini pahalanya begini, itu masih mikir lama. Yaitu kualitas, ya kan? Kualitas, Bu. Ya kita semuanya kan. Termasuk yang berbicara ini kan. Sama. Karena begitulah kita tidak akan pernah mengalahkan keimanan para sahabat Nabi sallallahu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Enggak akan pernah. Kemudian Abu Bakar melanjutkan perkataannya, wallahi la unzi'uha minhu abada. Demi Allah saya tidak akan pernah memutus pemberianku ini kepada Mistah ibnu Utsasah. Insyaallah. Sebagai ganti perkataan di awal, saya tidak akan memberikan selama-lamanya kepada Mistah. Dia ganti dengan kalimatnya tadi. Saya tidak akan pernah memutus nafkah ini kepada Mistah selama-lamanya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau kita mengampuni, ketahuilah Allah lebih pengampun. Jadi gak seberapa pengampunan kita. Tapi kalau kita mau mengampuni orang lain, memberikan maaf kepada orang lain, Allah akan mengampuni kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal, Ibu. Ini kaidah yang harus dipahami ya. Balasan sesuai dengan amal. Semakin banyak amal yang dilakukan, pasti semakin banyak, gitu aja balasannya. Kalau kita mau mendapatkan pengampunan dari Allah, kita juga harus memudahkan memberikan pengampunan kepada orang lain. Kalau kita mau dikasih rezeki sama Allah, kita juga tidak segan-segan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Itu kaidah. Kaidah yang sangat menarik sekali. Al-jaza min jinsil amal. Wallahu taala a'lam. Ini ayat yang ke-22 berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Barangkali ada pertanyaan dulu terkait dengan ayat 22 ini, silakan. Ustaz, saya mau bertanya tentang membayar kafarah itu. Iya. Kalau yang pertama kan memberi makan 10 orang, kemudian pilihan yang kedua pakaian, Ustaz. Nah, untuk pakaian ini pakaian patas pakai atau pakaian baru ya, Ustaz? Makasih, Ustaz. Al-jaza min jinsil amal. Yang dimaksud kiswah di sini, Bu, tentunya adalah pakaian yang tidak harus baru, gitu ya. Tidak harus baru, tapi kita memberikan kepada orang lain. Cuman kan begini ya. Kalau ngasih gitu kan, ini tuh kan kafarah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ya mosok bekas elek sisa, nah gitu. Ya kalau bekas ya yang masih bagus kan begitu ya. Kalau jenengan berikan yang baru malah alhamdulillah ya. Itu menunjukkan memang kita ingin mendapatkan benar-benar pengampunan Allah dari sumpah kita tadi. Sumpah yang keliru tadi, tidak mau melakukan kebaikan atau tidak melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu ya. Belikan yang baru, Bu ya. Itu samping DM ada juga. Enggak jauh-jauh kan? Itu, Bu ya. Itu pilihan ya tadi ya, pilihan. Berarti pilihannya ada berapa? Ya, Ustaz. 3 ya. 4 ya. Oh, 4 ya. Kalau nggak bisa puasa, iya.
Makanya kalimatnya di sini au, Allah menggunakan kalimat au kiswah, ya, au tahrir, au it'am. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Mau tanya Ustaz tadi untuk yang balasan sesuai dengan amal sama bercepat Pak yang tadi berbuat kebaikan itu Ustaz. Bersegera berbuat kebaikan. Iya, Bu. Oh ya, yang mau ditanyakan, kadang-kadang kalau sendiri itu lebih mudah untuk berbuat baik dibandingkan ketika berjamaah atau berinteraksi dengan orang. Nah, kecenderungannya kalau berinteraksi dengan orang itu bersinggungannya itu lebih besar. Nah, kalau ketika ada mengarah bersinggungan itu lebih besar, lebih baik sendiri berbuat baik atau tetap berjamaah. Insya Allah. Berjamaah adalah hal yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bu ya. Itu yang pertama. Bahwa memang kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita makhluk sosial. Bahkan Nabi pun tidak bisa berjuang sendirian. Kita tahu itu, Bu ya. Tidak mungkin. Sekualitas Nabi dari sisi manapun itu semuanya baik, betul ya. Tapi ternyata beliau tidak bisa sendirian. Kalau lagi jengkel sama saudaranya, sama sahabat yang lain, Allah tegur itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah kamu Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya di waktu pagi maupun sore. Artinya berjamaah itu adalah sebuah keniscayaan bagi orang yang mau berjuang di jalan Allah atau melakukan kebaikan. Gitu, Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ternyata berjamaah itu menimbulkan apa, Bu? Ketidakbaikan, musibah, gitu ya. Atau kaitannya dengan melakukan kebaikan tadi. Justru kalau berjamaah malah nggak bisa berbuat baik, gitu. Maksudnya begitu? Lebih mudah ketika sendirian. Ya, lakukan sendirian, Bu. Ya, karena kita harus menghindari madharat yang lebih besar. Tapi ketahuilah bahwa berjamaah tadi itu adalah hal yang memang menjadi salah satu sifat manusia, itu memang berjamaah kita, ya. Tapi kalau memang justru malah memberikan madharat yang lebih besar, ya sudah, jangan kumpul, ya, cari kumpulan yang lain. Nah, gitu loh maksudnya. Tapi terakhir bahwa jenengan sabar terhadap kezaliman orang lain, ya kan, atau rasa sakit yang kita rasakan dari orang lain, itu lebih baik, Bu. Gitu ya, daripada kita menyendiri. Wallahu taala alam.